Beragam suku, budaya dan agama harmonis dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa. Taat beragama, rukun cerdas mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin. Bersama membangun bangsa, bertekad bulat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia, tingkatkan kualitas bangsa, gandengkan. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya. Beragam suku, budaya dan agama harmonis dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa. Taat beragama, rukun cerdas mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin. Bersama membangun bangsa, bertekad bulat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Haji Aum Tarum. Yang kami hormati Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Haji Nurodin, dan yang kami hormati seluruh pengurus FKUP Kabupaten Garut, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, alhamdulillah pada kesempatan Rabu pagi hari ini dalam gelaran acara dialog kerukunan umat beragama dengan mengusung tema kolaborasi moderasi beragama dan kewaspadaan dini dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan kembali, bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara ini, dan semoga kita bersama yang berada di tempat ini sama-sama mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Rizal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran menambahkan rasa iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami aturkan selamat datang kepada sepuh kita semua, Ketua MUI Kabupaten Garut.
seorang ibu yang mengandung dan melahirkan tanpa ada suami, tapi akhirnya semua anaknya berhasil. Mungkin nanti Pak Kasih Dimas kalau sudah tidak melo akan bisa menjelaskan kembali. Letak langit sembunyi, di mana kan ayeuna bergegas ke pengharapan untuk kata harapannya. Alam dunia semurungkan Luar biasa, merdu sekali yang telah membawakan dandi spesial acara ini diperuntukkan Pak Kasih yang baru saja ditinggal sang ibunda. Al-Fatihah. Yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Dr. Heri M. Tohari, SP MPD. Bismillah, alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Kemenag Kabupaten Garut, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Garut, kemudian yang saya hormati Pin sepuh kita semuanya, Ketua MUI Kabupaten Garut, kemudian para pengurus FKUB Kabupaten Garut, kemudian kawan-kawan dari KUA dan penyuluh keagamaan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di forum dialog kerukunan Bokso. Ini adalah dialog kerukunan atau kebangsaan. Bapak Ibu semuanya, mohon maklum juga ini posisi duduknya seperti ya mah hoyong akab gedungan sadayana ya. Tadi juga saya selaku ketua panitia bukannya tidak mau mengundang adik miskin atau oma irama ya. Tadi diawali dengan lagu kebangsaan juga ya, dari sebagai contoh dari ini Pak Made, ini perwakilan dari Hindu yang berduet dengan Pak Marco dari Buddha, ya. Tepuk tangan ya. Jadi hari ini sebenarnya kita ya santai saja lah, format acaranya serius tapi santai, makanya ini adalah dialog, semua orang diberi kesempatan untuk berbicara, nanti akan dipandu oleh Pak Kemenag sama Pak Kesbangpol. Kemudian perlu saya laporkan bahwa kepesertaan hari ini memang 30 orang, jadi sangat terbatas dari perwakilan KUA dan penyuluh keagamaan. Demikian, tidak akan saya berpanjang lebar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua FKUB Kabupaten Garut kepada Bapak Haji Maman Suryaman, SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, hatur nuhun tiasa sumbing Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, hatur nuhun. Yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Garut, alhamdulillah tiasa sumbing ya, ke lantai 2. Kita doakan semua mudah-mudahan beliau tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami hormati para kepala KUA dari 6 kecamatan. Yang kami hormati para penyuluh keagamaan dari 6 kecamatan. Rekan-rekan media yang meliput kegiatan ini, saya lihat ada yang hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bertemu Patrullahu Pak Jongok dalam rangka silaturahim KUB dengan para kepala KUA dan penyuluh. Sebetulnya ini terinspirasi Pak Kepala Kamera dari Pak Kasih Bimas Islam. Setelah pulang dari Jogja waktu itu ngobrol-ngobrol Rabu ngopi kenekan, kita telah dilaksanakan waktu itu, ternyata luar biasa gitu ya. 2 hari yang lalu kami kesini, lihat ngobrol-ngobrol, alhamdulillah bisa dilaksanakan lah gitu ya di sini. Rekan-rekan pengurus FKUB, alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin untuk lebih lebih dikenal lah nanti oleh para kepala KUA, oleh penyuluh. Saya perkenalkan, yang pertama saya sendiri tadi terjelaskan, yang kedua wakil ketua 1 ya, sesepuh kita Bapak Kiai Haji Sirojul Munir, beliau juga selalu ketua MUI Kabupaten Garut. Yang kedua wakil ketua 2 ini dari ketua FKKG ya, jadi Pak Welman Butar-Butar sore ini, alhamdulillah dulu sudah eksis hadir ya kita. Kemudian sekretaris umum Bapak Dr. Haji Samari MSI ya dari NU, perwakilan dari NU. Kemudian wakil sekretaris 2 Bapak Dr. Hedi Muhammad Hari Ketua MAG, alhamdulillah sebagai ketua panitia. Kebetulan di kami ini sebanyak 17 ini, biasa kalau ada kegiatan diputar lah gitu, semua pasti bisa lah gitu kan. Ada ketua, sekretaris, bendahara dan yang lain. Nuta teteh bendahara sampai itu hubungan dasar administrasi, isi kalangkungan. Selanjutnya ini yang sebelah sini Bapak Imade Perjana, ini beliau dari Hindu. Saya perkenalkan ya. Kebetulan beliau dinas di Korem, itu ya, dinas di Korem. Tapi alhamdulillah beliau asal ada surat, kepala komandannya selalu mengizinkan Pak Kepala Kamar kalau ada apa itu. Kemudian selanjutnya Pak sebelah sini ini Pak Sumarko dari Buddha, ini vokalis FKUB dua-duanya ini. Selanjutnya ini Pak Sapar Mulyadi, ini dari PUI ya. Kemudian sebelah sana Pak Riyad Rajani dari Syarikat Islam. Kemudian sebelah sana Pak Dedi Kurniawan, ini Ketua PD Farmasi beliau. Kemudian yang satu Pak Leonardo ya, beliau dari Konghucu. Yang tidak hadir dan mohon maaf ini dari Patawid Pak Catur. Beliau karena masih tugas dinas di Indonesia Power tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir semuanya. Ini yang baru datang ini. Ini Pak Haji Iwan Kurniawan. Beliau dari Ketua PD PUI. Alhamdulillah lengkap ya.
Alhamdulillah, jadi setiap kali kalau kegiatan ini pengurus FKUB aya kegiatan ya Pak insya Allah lah hadir lah. Jadi untuk lebih kenal lah gitu kan kita biasanya kalau sosialisasi kegiatan bisa dari mulai selatan, tengah ke utara ya. Jadi alhamdulillah FKUB ini di mata masyarakat semakin dikenal lah gitu ya. Khususnya mungkin nanti ini terima kasih ini Bapak Ibu khususnya para kepala KUA dan ini penyuruh. Kenapa ini kami mengundang karena ini kami anggap ini paling strategis ya yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat lah ya. Kebetulan di sini banyak ustadz-ustadz berusaha ya sebetulnya. Ada Pak Cece, Pak Api dan yang biasa saya ngisi di Masjid Nur Iman Pertamina. Pak Kepala Kamera dari penyuluh itu banyak yang saya jadwalkan di Pertamina. Kebetulan di situ saya sesepuh ya. Kalau masjid biasanya saya itu suka dijadwalkan lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Kamera bisa mengisi di sana ya di Pertamina ya, untuk silaturahmi. Bapak Ibu, ini kegiatan ini mungkin di bulan November ya, kegiatan terakhir kami FKUB setelah beberapa kali ada kegiatan kemarin sebelumnya kemarin di ruang Setda ya. Ini juga kami mengundang berbagai unsur ya, dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda ya, dan tokoh wanita di sana itu. Alhamdulillah sudah terwakili lah gitu. Ini pengurus FKUB sebanyak 17 orang ini. Yang pertama ini ada 7 ormas Islam yang tergabung di MUI. Jadi ini sebetulnya orang MUI semua sebetulnya yang tergabung. Kemudian ditambah mungkin 5 ya dari non muslim. Alhamdulillah hadirlah di Garut ini 6 agama ini alhamdulillah lengkap ya. Lengkap di kepengurusan kami. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu kompak dan mungkin saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kantor Kepala Kemenak. Ini kegiatan FKUB sering di sini Pak. Karena FKUB terus terang tadi saya ngarep ke Pak Kaban, ya teh kumaha FKUB teh. Can gaduh sekretariat Pak. Jika manu ke sana ke sini gitu. Biasanya suka di kantor IP di mana lah gitu. Di ruang Setda saya pakai lah gitu ya. Dari FKUB SK Bupati wayah namanya perlu fasilitasi gitu ya. Ngeras nanti beda Pak Hedi upami kamar mah di ruang Setda mah termasuk mamina orang tersenyum ke dirinya. Jadi tidak alasan untuk tidak memberikan beliau itu. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan nanti. Ini insya Allah tidak akan lama Pak. Ini kita karena ini kita ada kegiatan-kegiatan setelah dulu itu kita nanti ada undangan dari Kapolres juga ya. Kemudian ada yang nanti jam 3 udah mulai pada kesana mungkin nanti ya. Kebetulan kita diundang juga. Ini di debat pilkada. Saudara kemari malam saya telepon dengan Pak Werman ke saya ada mikir berapa kali ya untuk hadir deh. Beliau ada trauma ninggalin TV. Setelah pulang itu debatnya yalah sekali-kali itu ya. Gitu. Makanya ini kita mudah-mudahan dengan ini kita mudah-mudahan di pemilu ini pilkada ini walaupun kita berbeda pilihan dalam misalkan ya masalah itu, tapi tetap kita saudara kita ya. Dan sikap politik FKUB adalah netral lah, Kang Haji Cecep. Kami tidak mengarahkan ke salah satunya. Silakan serahkan kepada hati nurani masing-masingnya. Saya dengan Ketua MUI, Ketua FKUB dan Ketua MUI sama seperti itu. Itu ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut yang akan sekaligus membuka acara kita pada pagi ini kepada Bapak Haji Saifullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga sehat. Amin. Semoga dibebaskan dari hutang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Waidedong Tian.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Kepala Badan Kesbangpol hadir, terima kasih Bapak. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Ketua MUI Kabupaten Garut. Yang saya hormati Ketua FKUP, yang saya hormati pimpinan Ormas, yang saya hormati pimpinan lintas agama hadir di tengah-tengah kita beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Pak Kasih Dimas, yang saya hormati para kepala KUA, penghulu, penyuluh, yang saya hormati hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita semua dapat hadir bersama-sama, bertatap muka, bertemu wajah dalam rangka silaturahim, memperbanyak persaudaraan, memperkaya hasanah kekeluargaan, tentunya dengan dibingkai sebuah keyakinan yang kita miliki masing-masing. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadikan sebuah perwujudan lahirnya kebersamaan, lahirnya kerjasama, lahirnya kerukunan, dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan senantiasa hadir melindungi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Allah Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadirannya, atas terselenggaranya dialog kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan ini menjadikan spirit, ini menjadikan sebuah jembatan untuk bagaimana kerukunan umat beragama di Kabupaten Garut menjadikan sebuah teladan bagi kabupaten-kabupaten lain. Dan insya Allah itu semua bisa terwujud asalkan kita mau, dan asal kita berkeinginan, dan asalkan kita bergerak. Insya Allah itu semua ada pada diri kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perbedaan itu harus ada, akan tetapi bergerak. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi berwujud. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi menjadikan sebuah fakta dan kenyataan. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi kerukunan harus menjadikan sebuah prioritas bagi kita semua. Sebab perbedaan itu adalah sunnatullah, di mana perbedaan itu kita sama-sama memiliki. Untuk itu hadir di sini atas dasar perbedaan. Lahirnya sebuah persatuan dan kesatuan, lahirnya sebuah kerjasama, itu adalah indikator dari sebuah perbedaan. Tidak mungkin ada sebuah persatuan kalau tidak ada perbedaan. Tidak mungkin ada kerjasama kalau tidak ada perbedaan. Bukankah makna dari sebuah kerjasama itu diawali dari satu orang atau dua orang lebih, sehingga terwujud yang namanya kerjasama? Ketika kerjasama itu ada, maka ada sebuah tujuan, lahirlah tujuan, dan lahirlah keinginan serta harapan yang dicapai. Tentunya berdasar dari sebuah perbedaan. Itu poin pertama. Yang kedua, perbedaan itu dimaknai sebagai kebahagiaan. Perbedaan itu dimaknai sebagai kenikmatan.
Perbedaan itu dimaknai sebagai keindahan. Indah ketika dipandang, nikmat ketika dirasakan. Sehingga ketika memiliki sebuah perbedaan, pasti kita akan merasakan kenikmatan. Bagaikan contoh ketika kita makan, hanya ada nasi saja. Itu kalau dulu saya ketika kecil di Malusma, ukur sangu mungkul ditambah uyah. Ya, rasanya seperti apa? Tapi kalau coba ditambah ikan, ditambah daging, ditambah sasanya, ditambah mericanya, ditambah pedasnya, begitu enak dirasakan. Kalau saja misalnya pakaian kita hitam semua, ya, gigi juga hitam misalnya, ngegeblek semua hitam, tidak ada keindahan. Tapi gigi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putihnya. Ya, beragam, ada hidung, ada mata. Coba kalau mata hitam semua juga tidak bagus. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, perbedaan itu adalah keindahan dan perbedaan itu adalah sebuah kenikmatan. Lantas bagaimana perbedaan yang kita bangun, yang kita wujudkan itu dielaborasikan dengan hari ini menjelang pilkada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pilkada itu sesuatu hal yang wujud. Pilkada itu sesuatu hal yang nyata. Mau tidak mau, senang tidak senang, harus kita jalankan. Terlepas kita memilih untuk siapa dan ke siapa, itu hak prerogatif masing-masing. Biarkan perbedaan pilihan itu ada, karena itu semua untuk saling melengkapi. Itu semua untuk mewujudkan kemajuan sebuah wilayah, sebuah bangsa, karena adanya perbedaan tadi. Saya memandangnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pilkada ini kalau saya melihat dari rujukan secara terminologi agama, sebagai wujud untuk menanamkan yang pertama, adanya nilai-nilai silaturahmi. Hadir di sini kita atas dasar perbedaan, terwujud nilai-nilai silaturahmi. Biarkan pilkada itu ada, akan tetapi kerukunan itu harus berlanjut. Jadikan pilkada sebagai ajang silaturahmi, tidak hanya sebatas evaluasi belaka, akan tetapi justru dengan silaturahmi itu akan menjadikan kita saling melengkapi, saling memahami, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Silaturahmi akan saling menjaga marwah seseorang, akan saling menjaga bagaimana kita untuk rukun, bagaimana untuk kita damai. Ketika silaturahmi kita mengetahui si X lemahnya di mana, si E keunggulannya di mana, maka ketika ada yang lemah kita hadir untuk membantu. Ketika ada yang kuat, maka yang kuat itu harus segera membantu yang lemah. Itu nilai-nilai silaturahmi. Tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan. Semuanya kita baik. Untuk itu dengan silaturahmi ini jadikan sebagai pilkada untuk damai, untuk rukun, untuk aman. Sebab pilkada merupakan ajang perhelatan akbar bagi bangsa dan negara kita. Sukseskan pilkada dengan baik. Untuk itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai tokoh, kita sebagai para orang tua di Kabupaten Garut, sudah sejatinya dan sudah sewajibnya kita menjaga kerukunan. Bagaimana umat beragama merambah ke pelosok, ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa kedamaian itu penting. Ketika damai, maka akan lahir kesejahteraan. Ketika damai, maka lahir kekuatan. Ketika damai, maka akan lahir persatuan dan kesatuan. Tanpa damai, saya yakin tidak akan sejahtera umat. Tanpa rukun, saya yakin umat akan berpikir bagaimana menyelamatkan masing-masing. Tapi kalau damai, mereka beribadah dengan khusyuk. Mereka mencari nafkah dengan semangat untuk mensejahterakan keluarga masing-masing. Kalau kita ricuh, kalau kita tidak damai, kalau kita berontak, maka masing-masing akan berdiri sendiri, saling membenarkan
dan saling menyalahkan kepada orang lain. Dan tentunya itu bukan dalam kerangka silaturahmi. Silaturahmi itu adalah poinnya saling melengkapi, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, tanamkan nilai-nilai silatul fikir. Berpikir bagaimana kerukunan itu bisa berwujud. Mari kita sama-sama berdiskusi hari ini. Berpikir bagaimana kedamaian itu bisa berwujud di Kabupaten Garut. Yang notabene Kabupaten Garut itu 2,7 juta jiwa penduduk dengan 42 kecamatan. Luar biasa. Peringkat kedua di Provinsi Jawa Barat. Dan ini tidak mudah kita untuk bagaimana mengamankan sebuah wilayah, sebuah daerah dengan 42, luar biasa. Jika kita berhasil, maka itu semua adalah kebaikan kita dan keunggulan kita semua. Mari kita berpikir bagaimana umat supaya rutin, bagaimana umat supaya nyaman beribadah, bagaimana supaya umat sejahtera, perekonomiannya seperti apa, UMKM-nya seperti apa. Dan saya berharap FKUB tidak hanya di bagian titik terkait dengan moderasi dan kerukunan umat beragama saja, akan tetapi kalau bisa melebar ke sayap-sayap bagaimana perekonomian umat bisa berwujud sehingga lahirnya kesejahteraan. Ketika sejahtera maka umat akan nyaman. Ya. Mari kita berpikir. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah adanya silatul amal, kerja. Silatul amal, ketika kita kerja, melangkahkan kaki dan mengimplementasikan tangan, itu adalah sebuah kerja dan itu sebagai amal kita. Melangkahkan kaki diawali dengan niat yang tulus untuk berbuat sesuatu untuk umat, itu adalah amal. Dan amal akan dibawa oleh kita. Amal akan menjadikan bekal kita di yaumil akhir. Ya. Perbedaan agama saya yakin sama. Untuk yang namanya mati, yang namanya hidup, sama. Mereka di luar Islam dan kita semua, saya yakin dididik untuk menjadikan insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang benar, sehingga di kemudian hari kita akan menjadikan insan yang betul-betul beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadikan landasan hidup untuk bisa berwujud dari sebuah perbedaan itu, untuk bisa berwujud yang namanya kedamaian itu, untuk bisa berwujud yang namanya amal itu? Sekurang-kurangnya ada 6 sistem nilai yang harus kita pegang secara sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, ada sistem yang disebut dengan teologis, ketuhanan. Hari ini kita berkumpul, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Konghucu, berkumpul dengan memaknai sebuah teologis tentang ketuhanan, keyakinan. Antara kita dengan satu yang lainnya berbeda-beda keyakinan, tapi tujuannya sama. Ingin menjadikan penghuni surga di kemudian hari. Sama. Dan untuk menuju surga itu saya yakin sama dengan menjadikan insan yang senantiasa benar di jalan yang hinanya masing-masing, kitabnya masing-masing dianggap benar, sehingga sama kita prinsipnya hidup ini untuk menjadikan insan yang beruntung di kemudian hari. Akan tetapi sebelum kita beruntung di kemudian hari, ada yang disebut dengan hablum minan nas dalam ajaran kita. Kita harus baik dengan sesama, dan itu bagian dari teologis, keyakinan kita. Kemudian yang kedua, sistemnya adalah sistem logis. Berpikir bagaimana logis ketika non-muslim atau Hindu atau Buddha atau Kristen, logisnya ada. Ketika umat Islam juga menyampaikan dan mengatakan, berkeyakinan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar itu adalah Islam. Itu kata Islam. Bisa jadi kata Hindu, kata Buddha, kata Konghucu, kata Kristen, kata Katolik juga punya parameternya, punya pedomannya.
punya argumentasinya bahwa yang dipegang oleh mereka itu adalah benar. Akan tetapi mari kita tunjukkan bahwa kebenaran yang dimiliki oleh kita sebagai landasan untuk mewujudkan sebuah kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan sistem nilai etis. Etis ini dipandang sebagai menghargai orang, dipandang sebagai menghargai pendapat orang, menghargai sebagai keyakinan orang. Ya. Makanya dalam moderasi beragama itu kita berlandaskan kepada tasamuh, tawasud, tawajud, toleransi. Akan tetapi toleransi kita harus berdiri tegak lurus, tegas, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ya. Tunjukkan nilai-nilai keetisan kita, saling menghormati antara satu sama lainnya, dan kita harus senantiasa menjaga marwah kita, marwah agamanya yang dipegang, marwah dirinya, harga dirinya, kehormatan dirinya, dan itu semua saya yakin bisa dibangun dengan nilai-nilai keetisan. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan fisik fisiologis. Fisik fisiologis ini menggambarkan sebuah kekuatan bagi kita sebagai manusia. Fisiknya sehat, jasmaninya sehat. Ini saya yakin yang hadir di sini fisiknya sehat, tapi jasmaninya mudah-mudahan sehat juga. Kalau menghadapi tanggal 1 ini gemeter itu berarti rohaninya tidak sehat ya. Apalagi kalau PNS Pak ya, kalau lagi PNS SK-nya sudah dipanggil ya. Jadi ya, fisik fisiologis ya menggambarkan bahwa sehat jasmani, sehat rohani. Ini penting sekali bagi kita. Sebab ketika kita melaksanakan ibadah, kalau rohaninya tidak ajak, rohaninya tidak sehat, maka tidak akan pernah khusyuk kita. Kalau fisiknya juga tidak sehat, ini orang muslim kalau melaksanakan sholat itu tahiyatnya ada kakinya sudah meluncur ke depan karena tidak bisa dia tekuk begitu, itu berarti tidak sehat. Ya, sehingga kesempurnaan itu memang harus. Dan kesempurnaan itu dasarnya dalam sehat jasmani, sehat rohani. Dan itu menjadikan sebuah khusyuan bagi kita semua. Kemudian yang kelima itu adalah ada yang disebut dengan estetika. Estetika ini menggambarkan sebuah keindahan. Jika keyakinannya utuh, teologisnya sempurna, taat beribadah, ya, kemudian ditambah dijaga tentang daya nalarnya, daya pikirnya, kemudian etisnya, ya, dijaga, saling memahami, santun kepada orang, ramah kepada orang, kemudian fisik fisiologisnya, tampilannya, fisiklinya, rohaninya sehat, maka akan indah dipandang. Estetika di situ. Kerukunan di Garut ini begitu indah terlihatnya karena estetikanya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan teleologis, kebermanfaatan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika 1 sampai 5 itu dimiliki oleh kita, saya yakin kita akan menjadi insan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika bermanfaat untuk orang lain, itu adalah sebuah nilai ibadah untuk kita semua. Saya yakin kita semua bisa mewujudkan itu semua, sehingga kita akan menjadi insan yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudulikum, atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah tokoh masyarakat di Garut yang insya Allah pangjejer kalau bahasa Garut itu ya. Pangjejer, ketika pangjejer itu berarti kita harus menjadikan sebuah teladan bagi umat. Terima kasih kepada seluruh pimpinan agama yang hadir pada kesempatan ini, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari Kristen, Katolik, Islam, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa bersama kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertemuan
silaturahmi, dialog kerukunan umat beragama secara resmi saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatihun qarib. Allahu qoyatuna wal ikhlasu mabda'una. PUI ya. Ini dari SI-nya saya belum hafal ya. Ya. Untuk kita semua, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki ke acara materi, marilah kita seraya membacakan doa bersama. Doa bersama akan langsung dipimpin oleh Kiai Haji Asep Irfan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah sejenak untuk menundukkan hati dan kepala kita, memohon kepada Zat yang berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Izinkan kami memandu doa sesuai dengan agama yang saya yakini, yakni agama Islam. Untuk mengawali doa, marilah kita berasana wa Allah dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan dialog kerukunan umat beragama dengan tema kolaborasi moderasi beragama dan kewaspadaan dini dalam menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap. Jadikanlah rangkaian Pilkada 2024 berlangsung dengan baik, tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kerukunan dan kekuatan bangsa kami. Ya Rabb, berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkanlah kemampuan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar, dan tenang sebagaimana diharapkan bersama-sama pihak. Ya Allah, ya Wali, ya Nasir, berikanlah kesadaran kepada kami untuk memahami bahwa tujuan di dalam pilkada ini adalah dalam rangka memilih pemimpin daerah yang terbaik bagi kami. Berikan pula kemampuan di dalam diri kami untuk bersedia menerima hasilnya. Ya Allah, siapapun pemimpin yang Engkau akan pilihkan bagi kami semua adalah hamba-Mu, dan semuanya tidak ada orang lain. Semuanya adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha menentukan hasil akhirnya. Kami memohon sekali lagi, berkahilah perjuangan kami. Bantulah kami segenap warga bangsa Indonesia, warga Garut khususnya, untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu dalam dan untuk kami semua. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahhab, masih panjang perjalanan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran, terutama kepada para penyelenggara pemilu, untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Akhirnya, hanya kepadamu lah kami membasrahkan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pembukaan dialog pada hari ini sudah sama-sama kita laksanakan. Untuk itu sebelum lanjut juga ke materi, kita tutup dulu pembukaan ini dengan pembacaan hamdalah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dilanjutkan dengan foto bersama dahulu. Setelah itu kita break 5 menit pada seluruh bapak-bapak untuk berdiri. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya. Beragam suku, budaya dan agama, harmonis dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur. Kita langsung saja. Ini dari informasi dari Pak Kepala Ketua RUB. Silaturahmi ini adalah diikuti oleh 6 kecamatan, kepala kecamatan Cuk di Leman, Papua. Ya, jangan sampai nanti ketika saya menyampaikan ID dia mungkin persepsinya akan sama. Tahan untuk ID dia mungkin menyampaikan di persepsinya tidak sama, ini bahaya. Ada contoh, padi dimakan tikus. Contoh kabar, padi dimakan tikus. Dengan huruf yang sama bacanya beda. Padi dimakan tikus. Hurufnya sama. Padi dimakan tikus. Persepsi pertama, padi dimakan tikus, pare dimakan kucing. Persepsi yang kedua, padi dimakan saat makan duit. Nah, ini saya katakan persepsi tidak boleh. Tidak boleh ketika nanti kita berbicara tentang persepsi, jangan sampai mempersepsikan diri. Baik, tadi Pak Kemenang telah memulai dengan bagaimana peran kita selaku unsur Kementerian Agama, baik itu kepala KUA maupun penyuluh, dalam rangka membangun kondusivitas penyelenggaraan pilkada. Ada, kalau saya 4, Bapak silakan 5, 6, 7, 3 disebut. Saya 4. Ada 4 komponen yang akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Sebetulnya secara kaitan nanti Pak Kemenang yang akan menjadi Bupati Garut tahun 2024 sampai nanti hari kiamat itu sudah tertulis kan? Di Lauhul Mahfuz. Nah, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata kuncinya adalah kalau nanti yang menang di Pilkada Garut 2024 ini pasal 1, pasal 2 itu terus tertulis di sana. Tapi kata kuncinya apakah peraihan ini dilakukan dengan cara apa? Itu yang nanti akan dihisab kita itu seperti itu. Kita semua sama mungkin pernah menghadapi pilihan seperti ini. Saya dari Kabar Kesbangpol itu sudah tercatat di sana. Tapi saya tetap mimpi aja jadi Kabar Kesbangpol. Tapi ceritanya unik. Hari Senin saya setelah selesai sholat tahajud neangan kunci mobil dan neangan HP. Dulu kuliah subuh kataku beliau, Pak, coba di sini mobil. Saya ambil mobil, ternyata ada HP di sini. Dan di situ ada 4 panggilan dari Haji Rudi Gunawan.
Bayangkan tadi dalam satu malam itu kalau bisa sampai 40 kali. Kalau tidak penting, satu kali tidak diangkat pasti tidak akan. Gitu. Saya langsung lari ke pendukung pagi-pagi. Apa yang sebagai Baudi? Anda hari ini buat profile, Anda harus daftar jadi kawan esbang. Bayangkan. Pada hari itu saya harus berangkat ke Semarang. Galau coba. Hiji kudunya surat pendaftaran, calon kawan esbang hiji acara simpulin kudu aya di Semarang, berangkat ke Semarang. Tapi datang di lalu ke Semarang saya bisa berangkat. Selama di jalan di Nabis saya mengumpulkan semua dokumen-dokumen saya. Sampai di Semarang maghrib saya upload dokumen itu, baru selesai jam 12 kurang 5 menitan lah, tidak sampai 10 menit. Kalau saya tidak bisa mendaftar di jam 12 tepat, saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah 12 kurang 10 saya selesai. Sok dibayangkan orang ini, saya sendiri merasakan itu luar biasa. Takdir nama sudah ditulis di situ, dan saya tulis kapan desa. Tapi cara untuk mencapai itunya perjuangan halal, perjuangan haram kita sebutkan di belakang. Nah sehingga sebetulnya dari kata Pak kemana silaturahmi gitu. Nah tadi calon bupati yang dua ini sudah ditentukan di sana. Setback ke sebelum pilkada. Bapak terang berapa jumlah calon bupati yang digadang-gadang di Kabupaten Garut? 47 orang. 47 orang anu geus masa baliho ngajajar di Kabupaten Garut termasuk hari ini. Bayangkan ada 47 orang punya sejarah, pernah ada calon yang diharapkan sampai 10 orang calon. Jadi ya, di Garut ada 47 calon. Tapi dari itu kan kudu jadi 2 calon. Ya 2 calon ya. Kalau 45 kalau dokter ini paling berkukuran Pak satu persatu. Nah itulah tadi. Nah sehingga mari kita jadikan ajang pemilu kada ini sebagai pembuktian kita hanya hadir. Kenapa? Tadi saya katakan ada 4 komponen. Yang pertama, pilkada ini akan sukses apabila penyelenggaranya bersikap jujur, adil, netral. Apakah penyelenggara sekarang jujur, adil, dan netral? Kita yang mengevaluasi. Bisi penyelenggara dek-dekan belah ieu, dek-dekan belah ieu. Kalau lu tekan sagelan, berarti tidak jujur. Bagaimana penyelenggara ini melakukan aktivitas yang seharusnya? Itu dulu seperti kemarin di salah satu tempat di Kecamatan Cisurupan ada sekian banyak surat suara yang telah dicoblos. Kan kita sampai ke sana. Saya Pak Bupati pada Pak Amir membuktikan betul. Siapa yang kami salahkan? Nggak bisa. Kita langsung ambil tindakan, ambil semua stop penyelenggaraan pemilihan, kita ambil surat suara yang sudah tercoblos itu gantikan dengan surat suara yang baru yang belum tercoblos. Dan kalau dibiarkan ada persoalan dengan saya itu. Tetapi itu pada saya nanti disortir surat suara itu, hasil sortirannya semuanya. Coba masuk saya juga menyaksikan. Ayo lari ke PPK, lalu di kecamatan, lari ke PPS, lari ke KPP. Sekian orang yang terlibat dalam rentang kendali.
Tapi di dalam komunikasi kan sudah tidak usah bermasalah. Surat-suara yang tertukar dengan surat-suara rusak diambil ganti surat-suara yang coba menjadi pertentangan. Wah, mana? Delay mana? Bakal PSU. Jadi kejujuran dari penyelenggara KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS, Panwasca, PKD, PTPS. Dari ini sebenarnya ada saya yang terlibat jadi PPK atau di PPS, di KPPS, di PPS ada yang terlibat. Saya, nah, tolong sampaikan jujur yang paling esensi, adil yang paling esensi, netral yang paling esensi ada di bawah. Di penyelenggara pemungutan suara. Hari ini kita menemukan salah satu orang anggota penyelenggara yang kita ambil karena dia jadi kata kunci pertama penyelenggara ya jujur, adil dan netral. Pegang dulu itu. Kalau di sini ada yang menjadi penyelenggara KPPS, TPS atau kalau BPK begitu. Kemudian yang kedua, calon partai politik atau tim sukses yang menaati aturan. Kita setback banget. Di PKPU itu tidak ada istilah alat peraga sosialisasi untuk pilkada. Kalau di pileg ada. Tapi ketika orang sudah mulai mendawamkan diri, boleh Pak kalau ingin bertemu Pak Edi, ya mari Pak Edi. Tidak ada kata pilih saya boleh Pak Edi. Tapi ketika Pak Edi belum jadi calon, kemudian sekarang dia mengatakan visi-misinya, menyebutkan ini, jadi politiknya, masa itu udah lewat. Akhirnya ditetapkanlah dua bakal calon menjadi calon. Diundi pasangan nomor 1 pasangan Dr. Helmi Budiman, Pak Yudi Nurullah Lasminika. Pasangan kedua pasangan Dr. Syakur melawan berpasangan dengan Dr. Buka. Kedua calon ini kemudian tim sukses partai pengusung terkena dengan aturan pilkada. Maka kewajiban untuk mereka melaksanakan ketentuan pilkada. Tidak boleh ada yang masang baliho atau poster atau apapun di tata kalah. Di Garut mah kami dipasang dengan tata kalah. Sok tinggal siapa dia? Hampir semuanya di tata kalah. Di perda tentang apa tuh K3 itu tidak boleh Pak. Tapi ketika saya bilang aku Pak beresan ini atau di Pak tata kalah pindah ke jadi persoalan tidak masa bersalah. Itu artinya pelanggaran terhadap aturan. Tidak boleh kampanye di masjid. Tidak boleh kampanye di sekolah. Tidak boleh kampanye di gedung-gedung pemerintah. Akhirnya ini kepada diri tadi. Di PKI itu boleh kita memberikan kenang-kenangan berupa barang dengan nilai maksimal 105 rupiah. Boleh. Tapi intinya kenang-kenangan sebagai bentuk sosialisasi. Lain kayak biasa dibuat cerita mana? Foto kemudian ada dia beredar dengan kampanye dengan membawa anak-anak. Tapi ini masih tadi. Jika umat gue di gedung Bawaslu tetap melapor kemudian supaya penyelenggara ini menunjukkan bahwa
tuntutan kepada kita untuk penyelenggaraan ini supaya yang ketiga baru kita nih Pak, kemana? Baru kita. Yang ketiga, suksesnya pilkada atau pemilihan ini ditentukan oleh netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri, sekarang tambah perangkat pemerintah desa. Haji Muhammad, PNS aja. Nah, TNI, Polri, perangkat desa. Dan Pak Haji Muhammad bukan Polri, kita dia tangan teman-teman katanya adalah pengurus MK. Secara hukum tidak dilarang. Netralitas aparatur sipil negara itu tidak pure. Kita harus netral dalam proses, tapi tidak boleh netral di bilik suara. Bagaimana gitu? Netral di bilik suara nggak boleh, tetap harus menentukan proses pada saat pemilihan dan keputusan pure dia tidak boleh. Oke, fokus pensiun. Nah, sekarang hari ini ada pemilih pemula yang usianya 58. TNI, Polri yang telah melepaskan masa tugasnya masuk purna. Satu heran dan ayat batin pemilih pemula yang usia 58 tahun. Jadi tidak, tolong nanti para kepala KUA, para penyuluh yang PNS, tolong jangan lancurkan status Anda hanya karena kepentingan. Jangan lancurkan. Tapi inti dari apa yang menjadi ajaran kita juga, ketika kita menitipkan satu suara kita, kalau kita pakai PNS tidak boleh mempengaruhi orang lain. Saya tidak sombong Pak. Saya yang sampai hari ini belum pernah mempengaruhi siapapun untuk memilih. Saya mulai ikut pilkada itu tahun 87. Belum menikah. Sorangan, saya memilih sorangan. Karena hanya pilihan hanya ada 3, ya pilih salah satu di antara. Pada saat itu saya masih boleh beraktivitas menjadi anggota ataupun simpatisan partai. Boleh. Karena sebelumnya 92 saya jadi PNS. Jadi saya ingat ya. Walaupun pada saat itu bulan berubah, kita masih didorong PNS itu wajib untuk memilih partai. Tapi saya boleh saya ikut memilih itu, tapi saya tidak mempengaruhi. 92 saya belum menikah. Sebelum penyelenggaraan pemilu, tidak ada satu kata pun istri saya untuk memilih, mengajak memilih seperti pilihan saya. Sampai hari ini saya terjadi tidak pernah mengajak istri saya memilih. Saya bebas. Anak saya kemarin protes karena pilihan kita berbeda pada saat pilih kemarin. Saya diskusi. Silakan kamu pilih, kamu yakinkan pilihan. Bapak yakinkan pilihan Bapak akan berkata. Sehingga ya aparatur sipil. Yang keempat, nah ini Pak, yang nanti akan terus. Yang keempat itu suksesnya pilkada akan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi berkaitan dengan keinginan kita untuk memilih. Pemilu 2019, partisipasi politik pemilih di Garut itu hanya 78,9%. Jawa Barat 80 lebih. Saya berusaha
kumaha carana di pemilu legislatif kemarin istilah Pak Haji Mama ngedulu ke nyawa suku dijadikan dulu bulu dijadikan suku supaya partisipasi naik. Alhamdulillah kita naik di 82,3%. Oh kalau Jawa Barat. Tapi bukti bapak-bapak, saya mah hanya usaha. Tapi kode partisipasinya ada di bawah. Boleh bapak mengajak kepada yang lain untuk memilih? Boleh? Harus bukan boleh. Harus, tapi jangan sampai mengarahkan untuk memilih salah. Bagaimana masyarakat memandang partisipasi? Ini kata kunci silakan bapak dikaji boleh. Ada juga 4. Oke segala ya. Suksesnya ada 4. Ini boleh bapak ada kalau Pak Dokter ini ada yang kelima boleh bapak sampaikan. Kalau saya 4 tadi penyelenggara yang jujur, adil dan netral, peserta yang memenuhi aturan, netralitas ASN dan TNI Polri perangkat desa, yang keempat partisipasi politik. Ada yang kelima boleh. Isi khusus ke orang teman agama ini ada boleh. Tapi partisipasi masyarakat ini ditentukan pertama oleh pola masyarakat memilih calon. Ada 4 juga. Pertama faktornya adalah faktor ideologis. Ada partai saja yang maaf, Pak Haji Maman, ada SI, ada Syarikat Islam. Kalau ada bupati yang berasal dari Syarikat Islam, Pak Haji Maman bakal lima, karena dia ada ideologis. Di luar itu jangan ikut. Jadi yang pertama yang menentukan pemilih akan memilih calon faktornya adalah faktor kader ideologi. Saya pernah punya kakak, dia adalah komisariat Golkar Kecamatan Bandung. Kita aja untuk memilih partai yang lain. Karena pada saat itu PNS belum netral. Karena masih diikat dengan agama. Saya ngajak untuk mengikuti kan kainan sesuatu nanti. Warnanya alhamdulillah akan diajak. Nah, sabarnya akan mau pindah. Karena ada ideologis. Ideologis itu kalau sudah masuk ke hati, masuk darah, masuk daging di otak, sudah ya. Di dalam nanya gini, kader partai loncat-loncat itu bohong Pak. Coba kan ada ya, dipecat di partai dia, dipecat di partai dia, kan ada ideologis, bohong. Atau praktis. Ya, jadi faktor pertama yang akan mempengaruhi pemilih itu adalah faktor ideologis. Kalian ini jumlahnya di bawah 8%. Nah, yang peneliti, sok teliti yang ada ideologi itu ada di provinsi Jawa Barat ada isu terbaru yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Yang kedua faktornya adalah sosiologis. Batur sakasut, batur sasumur, batur sabun, batur sabun. Namun saya nyalotin tidak memajukan saya sendiri. Kalau saya mencalon bilang anak saya sendiri, namun saya mencalon bila gubernur saya sendiri, maka kata Pak Haji Gunawan, kamu jangan mencalonkan langsung dari buku. Oke, itu juga ada tapi jumlahnya sedikit asal kalau pakai berkurang. Itu di Garut ada 2.005.000 memilih. Kalau saya nyalonkan 2 juta apa dulu semua sama bagi 20 orang di luar. Yang ketiga adalah faktornya psikologis. Orang memilih karena faktor kata. Kenapa para calon itu membuat baliho yang besar?
baru yang meyakinkan lalaki pak kaset awal gelis-gelis ningali gambar memilih Pak Deo. Nah, 2 kali nyari, benih. Dan 3 kali, 4 kali bukan dipilih kan? Ada kita semakin sering melihat gambar. Pernah lihat? Saya dulu si komik lain. Kenapa kita pilih komik? Kenapa si komik? Itu waktu play dulu dari berengan awal. Cepat ini menteri tanya-tanya, kita beli komik. Kenapa si komik? Komik itu arti sering tampil. Yang keempat, faktor pragmatis. Ini yang sebetulnya ingin saya bahas lebih panjang, tapi karena waktu, faktor pragmatis adalah faktor yang paling berbahaya. Memilih secara pragmatis adalah faktor yang paling bahaya. Ada kalau boleh beresmi. Nah, kalau ini kalau benar, ada yang menjanjikan tuh. Ayo apa? Kalau abang Yusuf itu terbuka kantor. Ada yang janji. Janji politik mau ini, visi saya ini, nanti janji politiknya, namun saya jadi para penyuluh agama yang honorer Pak, itu saya diarahkan jadi PNS. Janji ke Garut Selatan, namun saya jadi Garut Selatan maka langsung jadi kabupaten. Itu janji politik. Boleh. Tapi jangan sampai janji. Jadi saya sebagai non pragmatis. Silaturahmi. Ini nggak boleh. Sekali-kali boleh memilih karena ideologis, boleh memilih karena psikologis, boleh memilih karena pragmatis, tapi hindari memilih dengan yang psikologis, hindari memilih karena sifat pragmatis. Bahaya. Ya, saya kemarin pada saat pemilu dan sebelum saya gampang itu saya kan kok nyodorkan Pak Imam tahu pas pemilihan di masjid. Kalau berdiri, kalau ada yang menerima, dulu juga ada yang menerima. Nah sekarang saya juga, kalau saja kita diberi 100.000, kenapa saya bilang bahaya? Pemilih Garut itu ada 2.500.000 bayar. Lalu saya menang, kurang belum menang 1 juta. 1 juta. Cukup dengan 1 juta kita menang. Kalau semuanya pragmatis, 1 juta kali 100.000 seberapa? 100 miliar kacang bawah. Tapi ketika dia jadi reloader, namun dia taruh 100 miliar kembali ini, kan bakal usaha balik. Sementara kita yang menerima 100.000 kalau dibagi 5 tahun, 1 tahunnya seberapa? 300.000 bisa kayaknya dibagi beli salu, bisa 5 tahun. Tapi kalau dibagi per tahun, seberapa? 20.000 bisa lah pakai beli biasa sampai 2 meterin. Lalu dibagi ayunan 12 bulan, hanya sebesar apapun pragmatisme yang berbeda dengan suap, selain dari osi wal mutasi fitnah, kita akan menderita selama 5 tahun. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau mau ada dialog, baik Pak Kadang, dikasih waktu 10 menit lah Pak ya. Nanti kita lanjutkan dengan dialog banyak hal-hal yang bisa ditanyakan. Silakan Pak. Dalam dialog ini tadi Pak Kepala, Pak Kapten dia sudah jelas. Kalau dalam periode agama itu memilih agama, memilih pemimpin itu, saya yakin dari seluruh agama yang ada di sini punya referensi secara kitab suci. Bagi umat Islam ya, kalau saya pribadi lihat saja surah Al-Balad ya. Jadi kita harus punya sebuah persepsi yang tadi ideologis. Memilih pemimpin itu dari mana kita punya referensi memilih pemimpin, visi-visi pemimpin itu lihat surah Al-Balad, karena kan kita dari politiknya dan sebagainya. Jadi
bagi umat yang beragama dalam menentukan pilihan tentu akan mereferensi kepada asumsinya. Nah, yang kedua, bahwa dalam kajian fikih siasat itu tentu politik itu tujuannya hanya satu, adalah kemaslahatan. Tidak ada maslahat. Di sini yang dimaksud adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Nah, maka dalam yang dua frame itu dalam pilkada tadi Pak Kapan sudah menjelaskan dalam berbagai aspek menjaga kondisivitas dan karakter masyarakat serta fakta politik bagi umat beragama tentu adalah visi-visi pemimpinnya harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, bahwa ada nggak upaya dan program-program yang akan memberikan kemaslahatan bagi umatnya di situ. Nah, bagi kita tentu adalah melihat pilkada ini sebuah proses di mana nanti akan melahirkan seorang pemimpin yang itu akan melahirkan ide-ide masyarakat itu yang masalah bagi masyarakat di situ. Ketika pemikiran sudah kita pegang di situ, maka pilihan 01, 02 dan berapa kita tidak akan leader ya berbagai agama itu. Yang tadi ceritakan praktis itu yang baru ngerti kemarin. Pak Mahmud ngerti ya, Pak Mahmud? Ngerti ya, sekarang udah lama di Sunda. Nah, jadi bagi orang Sunda ya tadi pribahasa itu jahulah kawas kabar dan sebagainya. Karena bagi yang beragama ada orang-orang yang lebih prinsip dalam memilih pemimpin dan tidak akan bisa dipengaruhi dan mempengaruhi itu tadi sesuatu hal yang batil. Dan berkaitan tadi PNS benar-benar harus netral, kemudian TNI Polri juga sama. Lalu bisa milih Pak kemarin bukan TNI ya, hanya sipil tapi di TNI. Tapi itu harus netral, tapi punya pilihan. Bisa. Oh ya, kalau Pak Made 50-50 ACDC. Karena kerja di Korek jadi antara netral kan harus seperti itu. Jadi itu tadi bahwa tidak bisa dipengaruhi dan mempengaruhi juga tahu diri bagi orang yang beragama. Nah, kita ya kalau kerukunan beragama jadi referensinya kira-kira itu pada pelan. Nah, ada juga aturan hadis dan teori beragama apa teori siasat kemana ada tujuannya. Itu saja mungkin Pak Sabar karena kita akan dialog dengan yang lainnya supaya ada banyak waktu. Sedikit saja tadi Pak Batur ya, jadi saya sempat melo-melo di situ. Nanti itu Pak Batur kepala itu lagi menceritakan tentang sejarah ibu-ibu Nabi kita. Nah, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Muhammad dan Nabi yang lain. Itu bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Lihat sejarah para ibu-ibu Nabi itu ada nggak sebuah kondisi yang menyenangkan? Tidak. Tapi Nabi Isa dalam kondisi tidak menyenangkan dan kemudian mengandung, kemudian siapa bapaknya dan sebagainya tidak lahir. Nabi Ismail dalam kondisi kerasa, Nabi Muhammad yatim piatu dan sebagainya, tapi lahir. Nah, lagu damping itu makanya saya nangis itu bukan gaya-gayaan. Jadi pertama saya dengar lagu itu nggak kuat nggak tahu ini siapa yang ngarang itu. Makanya saya cari orang yang benar-benar tujuannya itu. Tapi damping itu nyanyian yang penuh makna, rintihan yang bermakna adalah rintihan dialog seorang istri perempuan tentang keberadaannya, menjaga anaknya yang kelak akan menjadi nabi. Kita ini lahir berkumpul kan bereferensi kepada kitabullah yang dibawa oleh Muhammad. Itu saja Pak Kaban tambahan dalam dialog ini membangun kondisivitas dalam perspektif agama bagi orang beragama. Tentu kitabullah dan referensi agama harus menjadi pijakan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak dan Ibu Kepala KUA atau penyuluh apabila ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, didiskusikan dan sebagainya, disilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siang hari ini, kolaborasi, moderasi beragama dan kewaspadaan tinggi dalam menjaga kondusivitas pilkada 2024. Kita langsung dengan sayang sekali waktunya sebetulnya ini terlalu mepet karena barangkali tadi terlalu siang kita mulai. Kami dari penyuluh agama, saya bertugas di KUA Kecamatan Labuan Kidul. Bicara peran strategis KUA dan penyuluh agama, betul sekali sangat-sangat strategis. Karena penyuluh punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai informatif, kemudian yang kedua edukatif, yang ketiga konsultatif, dan yang keempat bahkan ini advokatif. Ada penting advokatif di sini sesuai dengan kapasitas kita, terutama terkait dengan keyakinan masyarakat terkait dengan ideologi agama. Persis menyambung dari pimpinan kami tadi disampaikan bahwa pilkada ini merupakan silaturahim, silatul fikri, nah yang ketiga silatul amal. Kami dari dulu memberikan pencerahan di masyarakat sejak mulai diberi kepercayaan dalam bentuk selembar kertas SK sebagai penyuluh agama. Saya sendiri bertugas awal di Kecamatan Cilawu, kemudian Kota, 1 menit lagi Pak, saya kasih waktu. Terima kasih. Jadi untuk peran strategis para penyuluh yang berjumlah kurang lebih 400 penyuluh yang tersebar di 420 selahan di Kabupaten Garut di 42 kecamatan ini. Insya Allah kami ada di garda terdepan untuk memberikan pencerahan dengan prinsip netralitas tadi. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Keswanto. Netralitas di tataran luar, dan ketika kita masuk di bilik suara, kita tidak berlaku lagi netralitas. Kalau sudah kita harus menentukan pilihan. Begitu. Ya, ini sekedar informasi saya tadi karena tugas dulu sebagai memberikan informasi. Yang jadi pertanyaan ini diarahkan ke Pak Keswanto. Kalau dari paspor mana saja, kemudian datang turun ubah ke masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, kemudian membawa tanda petik katakanlah sembako dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat menerima masuk di bilik suara tadi yang disampaikan oleh Pak Putar-Putar saudara kita. Kalau sudah masuk di bilik suara, saya tidak perspektif Pak Keswanto bagaimana dengan peristiwa atau kejadian seperti itu. Kedua, temuan pelanggaran itu sudah banyak setiap hari, tidak kurang dari sekitar 50 aduan ke Bawaslu. Tindak lanjut untuk memberikan dan tindak tegas itu juga dari perspektif Keswanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 1 menit ya, ini supaya ada waktu untuk menjawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan dari Pemda ya tentang bagaimana sukses dia pilkada 2024. Salah satunya pelaku ini ada kegiatan dialog kerukunan umat beragama. Jadi sebaiknya kawan pun keduanya masyarakat. Karena masyarakat tadi, kemudian pemerintah, kemudian siapa lagi pelaku atau calon, memang itu harus menyatu, harus patuh tentang dialog kerukunan umat beragama. Jadi pelaku akan berdikati. Jangan kita ikut bicara saja, FKUB dengan kabupaten penyuluh agama. Yang kedua, melihat dari kewaspadaan diri untuk Kementerian Agama, bahkan tadi dialihkan Kementerian Agama menyusun buku tentang pendidikan agama Islam dari TK sampai SMA. Ini harus memunculkan tentang kerukunan umat beragama
dari mulai TK, RA, termasuk PAUD, TPQ dan sebagainya, supaya betul-betul kuliahan atau mahasiswa, tapi usia ini sudah paham tentang toleransi, paham tentang hal-hal yang lainnya, tentang seperti ini kan Ya, sedikit saya mewakili guru saya Pak Kiai Imaman tadi. Pak Kiai Imaman menyampaikan bahwa FKUP belum punya sekretariat. Oh iya, siap. Secara pribadi saya sedih Pak. Kasihin dari itu. Jadi melalui Pak Esbangko, ini mohon difasilitasi Pak. Saya seringkali di KUA ketika ada yang menanyakan di mana sekretariat. Bisa mohon Pak Esbangko, mohon difasilitasi Pak. Turun. Siap. Ya Bapak terakhir. Itu poin intinya Bapak ketika keluarga itu adalah metode tercoba ketika termasuk netralitas dari pendidikan. Kemudian netralitas penaatan dari semua tim sukses di luar. Dan itu pelanggaran yang ada di bawah. Tapi ketika kita berbicara idealisme, wah itu masyarakat patut tidak akan berhenti, tidak akan bisa dihilang. Ini Pak ada satu sulit dari sini. Karena di sini adalah ada satu konsep bahwa melanggar aturan itu akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Apapun. Biasa pertanyaannya. Ya yang pertama berkaitan dengan pelanggaran di Perbawaslu itu ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya pidana. Tiap hari itu saya dapat berita Perbawaslu ada yang ini, ada yang urgensi tentang ini, ada yang tentang ini. Ketika kita dialog ya, teman-teman, saya dapatkan yang baik kita terakhir di Prima Jasa itu di medsos ada beberapa artikel yang mengangkut gas. Jawaban dari pihak Prima Jasa ini bukan untuk dibagikan untuk apa-apa. Ini adalah dibagikan kepada karyawan Prima Jasa karena kebiasaan setiap tahun Prima Jasa akan memberikan, kecuali kalau tidak ditemukan yang bukti-bukti otentik terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh paslon dan tim sukses. Persoalannya ini, kalau pelanggaran atau silaturahmi, saya baru nih kalau silaturahmi itu tidak dilakukan oleh calon atau tim sukses calon itu tidak bisa, bukan? Saya peserta, kemudian saya abang mobil disewa gitu, apa masalah? Boleh, karena kita bukan paslon dan bukan pendukung paslon yang pendukung tim sukses itu tertuang dalam surat keputusan. Nah, makanya kita kemudian ke sini nih, itu ulah berpikir duniawi lah, yang akhirat orang tak malah kita tanggung jawab itu. Dan yang kedua, dari berkaitan oke, yang kedua saya jawab yang kedua. Saya sebenarnya belum Nanti saya kalau Pak Haji buatan surat karena kita sudah ada paluan. Tapi ikuti luar. Ruangan ukuran 4x5 tapi ikuti luar pasang. Ada EKOB di situ, ada MPK di situ, ada MKM di situ. Jadi bisa. Makanya saya kemarin ke CNTF ke Sukabumi. Dari Sukabumi ada ruangan namanya fokus kebangsaan. Ya teman disebut sahwaya kesukaannya orang-orang yang sangat peduli terhadap kebangsaan, ya, keberagaman dari
ya, boleh kumpul di situ. Nah, saya bilang buat Pak UD ya sudah sasaran kedua kita pakai yang TV Islamic Center yang pernah saya pakai untuk kantor sementara itu banyak ruangan yang kosong. Dan Pak itu tidak dibongkar. Kalau Pak Mas sekali kantor lagi coba tuh nggak punya ide dipakai. Coba kita ngobrol dengan Iki dan itu dulunya sudah dilimpahkan ke Iki. Minta pinjaman ke itu atau sama Pak Eno. Benar bagaimana saya? Nah, Antum ada mal pelanggan Haji. Jalurnya, nah, itu akhir. Closing statement saya, ada yang berkaitan dengan dinamika, maka kondusivitas itu harus dimulai dengan kewaspadaan diri. Kondusivitas akan terjadi apabila kita mitigasi atau kewaspadaan diri yang kita lakukan. Ini menjelang kita beberapa hari lagi Pak. Sore ini ada debat publik. Ya tonton saja. Kita lihat siapa yang lebih menjanjikan untuk Kabupaten Garut. Pilkada memang tinggal beberapa hari lagi, dan itu kemajuan Garut ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Kalau saya izin Pak Kepala Badan, saya tidak punya hak pilih yang jadi saya berharap teman-teman bisa menjaga marwah Kementerian Agama, bisa menjaga marwah sebagai ASN-nya, sebagai pegawainya, dan saya minta para penyuluh tadi disampaikan 400 sekian desa, data terdepannya ada penyuluh. Kondusif tidaknya penyuluh harus ikut andil di situ. Begitu, saya berharap teman-teman bergerak untuk berbuat sesuatu untuk menjaga kondusivitas, jaga kesehatan Bapak dan Ibu semua. Kemudian FKUB tadi saya garis bawahi, FKUB itu seperti burung itu terbang Pak di atas terus, kadang untuk di sana untuk di sini. Jadi Pak SBO sudah ada bentuknya, nanti pasang pelang aja kan. Jadi itu terima kasih Pak Ketua FKUB, kita sudah bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan ini menjadikan berkah. Terima kasih semuanya dari lintas agama kita ini. Sehat selalu. Terima kasih. Ada dua yang belum selesai. Pertama untuk pemilih yang ada di rumah sakit. Pilih nanti ada keluarga bapak atau siapapun yang pada saat tanggal 27 itu sedang berada di rumah sakit, baik karena sakit ataupun karena sedang menunggu yang sakit, supaya tidak kehilangan hak pilih. Bapak bisa memilih di TPS terdekat rumah sakit. Ya, nanti minta bapak bawa di DPTB, jadi pemilih tambahan. Ya, DPTB itu adalah orang yang sudah terdaftar tapi tidak bisa memilih di tempat pilihannya. Orang pamungkut karena menuju kedaman atau karena menungguan atau kedaman itu bisa memilih di itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan situasi. Ini kemudian ada yang dari Singajaya, itu ada satu kampung namanya Talun. Itu kembali terkena bencana sehingga 91 pemilih dimungkinkan untuk tidak bisa memilih karena dia harus putar perjalanan dia. Nah, kalau ada yang menjadi seperti itu, kalau nanti kita fasilitasi kepada PPS setempat atau bukan di tempat yang di mana pun tempat kita, kalau ada yang tidak bisa, yang belum yang punya KTP tapi belum terdaftar sebagai hak pilih, dia bisa menggunakan model DPK. Bawa KTP ke tempat pemungutan suara, tapi hanya bisa dilakukan di mana tempat pemungutan suara yang sesuai dengan KTP. Terima kasih. Segera terima kasih Pak Kaban tambahannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah selesai
Kita kasih tepuk tangan dulu buat para narasumber kita. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator mohon dimaafkan apabila ngasih waktu kepada narasumber maupun penanya sangat pendek. Ini dalam rangka memilih waktu agar kita efektif waktunya. Dan juga yang paling penting adalah kita bergerak di lapangan menjaga kondisivitas. Terima kasih atas nama moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhimpunan Umat Beragama hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Saya Pak MC bilang terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya negara kita Indonesia Raya, beragam suku, budaya dan agama, harmonis dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa, taat beragama, rukun cerdas mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin, bersama membangun bangsa, bertekad kuat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman.